Yang saya tanya, apakah keselamatan itu bisa hilang? Saya selalu penasaran dengan satu kalimat itu, karena kami sebagai orang Kristen, saya sebagai orang Kristen, saya suka kadang-kadang berpikir, aduh, ini bagaimana ya? Sekali selamat tetap selamat, ataukah saya mendengar Arminian berkata bahwa, oh nggak bisa, kalau Tuhan datang, lu dalam keadaan berdosa, lu tetap masuk neraka. Saya kadang-kadang stres juga dengar kayak begitu kan. Arminian berbicara seperti itu. Saya bilang nggak bisa. Sekali selamat tetap selamat. Oh nggak bisa. Ada ayat yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lah, kalau keselamatan sekali selamat udah selamat dong. Udah nggak bakal macam-macam Tuhan datang sebagai hakim bukan untuk menghakimi kita, tapi untuk memberikan mahkota. Makanya saya bingung. Keselamatan itu apakah harus bisa hilang atau kecuali murtad ya? Saya paham itu. Tapi yang dikatakan oleh Arminian itu kepada saya, ini bisa hilang loh Mi, namaku Ami, Mi ini bisa hilang. Oh nggak bisa saya bilang. Jadi saya suka debat sama mereka gitu kan. Oh nggak bisa, gitu kan. Dan itu yang debat saya itu sekarang udah jadi pendeta, memang pendeta besar di Jakarta ya. Dan orangnya sudah jadi pendeta. Dan orang itu yang berkata sama saya bilang nggak bisa. Jadi saya minta penjelasan secara alkitabiah memang. Ya, keselamatan itu tidak bisa hilang. Tetapi kitalah yang meninggalkan keselamatan itu. Paham. Keselamatan itu nggak bisa hilang. Sampai murtad itu ya kita meninggalkannya. Iya betul. Keselamatan itu seperti ini lilin. Kalau lilin ini di dalam, dia tetap di dalam. Kalau dia keluar, ini gelas ini nggak hilang. Tapi dialah yang keluar dari gelas ini. Jadi kalau Anda setia bersama Yesus sampai mati, lalu di akhir hidup Anda misalnya berdosa, lalu tiba-tiba dalam keadaan berdosa, lalu tiba-tiba Anda mati pada saat itu, apakah Anda selamat atau tidak? Mereka berkata saya nggak selamat. Ya. Nah, orang yang seperti itulah yang menghakimi. Ya, kenapa? Karena dia mati ketika dia berdosa. Itu tidak menjadi alasan baginya bagi Tuhan untuk meniadakan hidupnya sebelumnya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Yang dia tebus itu, dia akan menebus manusia dari dosa. Yang dia bayarkan itu adalah seluruh dosa kita. Dan lebih jauh kita memahami bahwa begini, Tuhan Yesus itu mati itu untuk mengalahkan kuasa maut. Kalau kita mati di dalam iman kepada Dia, mau kita berdosa kan, ketika kita mati dalam keadaan berdosa atau tidak berdosa segala macam, itu kan hanya tentang waktu kapan kita matinya. Tapi bagaimanapun orang ketika mengaku percaya Yesus, dia tetap masih punya dosa dan dia pasti akan berdosa. Hanya saja dia mati ketika berdosa, ada yang mati ketika tidak berbuat dosa. Dan ketika orang-orang itu sama-sama setia di dalam iman, bukankah imannya ini yang membenarkan dia untuk bisa bangkit bersama-sama dengan Kristus? Jadi bagi saya, penilaiannya tidak seperti itu. Penilaiannya apakah kamu setia di dalam iman? Nah, itu kesetiaan itu yang penting, bukan yang lain-lain. Dan yang kedua, apakah selama hidupmu misalnya dia berbuah baik dalam hidupnya, dia mengaku percaya Yesus, dia berbuah, lalu tiba-tiba dia mencuri gelas tetangganya, tiba-tiba dia mati, lalu dia langsung ke neraka. Lalu untuk apa imannya itu yang telah membuat dia berbuah selama hidupnya? Apakah Tuhan mengabaikan itu? Tidak. Tapi yang pasti, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Itu firman Tuhan. Gitu. Tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita menjauhi dosa agar kita didapati dalam keadaan tidak berdosa ketika kita mati. Ya, kita harus menjauhi semuanya itu. Kita harus berusaha hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan agar kita berkenan. Masalah selamat atau tidak selamat, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia pasti tidak binasa. Nah, percaya itu bagaimana? Kamu dan nuranimu yang mempertanggungjawabkan itu kepada Allah, bukan saya.